Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh segenap jajaran takmir Masjid Darul Hijrah rahimakumullah, Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya disambung tarawih witir yang dirahmati, disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah mugi-mugi kula panjenengan saya dados ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, jamaah rahimakumullah, materi yang diberikan kepada saya judulnya adalah taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini amat sangat penting sekali. Ada taubat niku pokoke angger tobat, pokoke tobat. Ono sing tobat taubatan nasuha. Nah, taubat itu artinya apa? Kembali kepada Gusti Allah untuk menjadi hamba Allah SWT yang terbaik. Nasuha tenanan. Nah, orang itu kalau sudah taubat nang Gusti Allah, maka yang dilakukan adalah setidaknya ada 4 hal. Pertama, menyesal. Apa yang sudah dikerjakan itu disesali, sehingga harapannya setelah menyesal dengan dosa-dosa terus sedih. Aku manglapo nglakoni ngene. Itu menyesal. Nah, setelah menyesal, maka yang kedua, berhenti. Ojo diulangi maneh, berhenti wis sampai di situ. Yang ketiga adalah bertekad dalam hati tidak mengulangi lagi. Nah, ini nek namanya sudah taubatan nasuha, yuk gak diulangi maneh. Nah, yang keempat, sing sering ngucapno istighfar, memohon ampun nang Gusti Allah. Terkait dengan memohon ampun ini, pernah Syekh Hasan Al-Basri itu disambangi oleh jamaah. Kalau istilah sekarang jamaah masjid datang ke kiainya, wahai Syekh, saya 3 orang, saya ini punya masalah Syekh. Yang pertama, masalah saya ini adalah orang yang maju pertama. Saya ini di tempat saya Syekh, ini hujan kok gak turun-turun, kemarau gak turun-turun, hujan ini bagaimana sih? Kalau di Surabaya alhamdulillah beberapa hari sering hujan. Di tempat yang lainnya itu sampai banjir. Di Bekasi kemarin banjir, Jawa Tengah itu juga banjir beberapa tempat. Kita di Surabaya alhamdulillah diparingi Gusti Allah dalam kondisi hujannya teratur. Wayai hujan, nih hujan ya ndak hujan. Nah, itu kalau kemudian wahai Syekh, di tempat kami itu kok kemarau, ndak hujan, ini bagaimana Syekh? Jawabnya Syekh, memperbanyak istighfar. Datang orang kedua, wahai Syekh, saya ini sudah nikah lama, istri suami saya sudah berbagai macam cara, divonis katanya dokter itu mandul, tidak bisa punya anak. Apakah ada solusi saya? Apakah ada zikir? Perbanyak istighfar. Pulang. Datang orang yang ketiga, wahai saya ini kok mencari pekerjaan cek angel sih, cek sulit. Sudah ada deal-dealan, tendernya tinggal oke, tanda tangan, tidak jadi saya. Ini apa saya? Apa wiridanya? Apa yang salah? Perbanyak istighfar. 3 orang itu kemudian bertemu. Sampean oleh apa? Istighfar. Sampean istighfar. Iya, aku oleh istighfar. Wis, ayo kita sowan lagi pada beliau. Apa salahnya? Apa masalahnya? Kok berbagai macam masalah yang terjadi, wiritane, solusine kok moco istighfar. Akhirnya sowan kepada beliau, wahai Syekh, apa masalahnya dan kenapa kok istighfar? Beliau mengutip surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara.
Allah, sing kono gak ada sing jawab Allah, maklum soalnya mari buka. Jadi gak kuat. Masya Allah, terus Gusti Allah yang dikutip oleh Syekh Hasan Al-Basri. Orang itu kalau ahli istighfar nang Gusti Allah 3 hal dikasih. 1, kalau orang itu pengen kondisinya dalam tempat itu diparingi hujan yang barokah, perbanyak istighfar. Masya Allah, ini suami dengan istri itu kalau istighfar alias orang istighfar itu ngaku salah, rebutan ngaku salah, jaluk salah lebih dulu. Kalau suami ngomong, "Dek, sepurane si akeh, Dek." "Loh, enggak Mas, aku sing salah. Aku Dek sing salah." "Enggak Mas, kok suami mbek istri rebutan salah, iso kruntel mertu anake." Mana? Alhamdulillah. Lah kenapa? Muncul ngaku salahi alias rukun. Bahkan tidak hanya itu nih, di tempat luar itu ndak hujan, tapi karena suami istri podo-podo ngaku salahin nang Gusti Allah, rebutan ngaku salah kepada suami dan istrinya. Masya Allah, di luar ndak hujan, iso-iso di dalam tuh hujan lokal alias keramas bola balik. Alhamdulillah. Kenapa? Barokai orang itu adalah ngaku salah, berebut ngaku salah. Yang kedua, orang itu kalau kemudian sulit punya anak, atau kalau punya anak itu rodok tuturane angel, perbanyak istighfar nang Gusti Allah. Nanti yang nuntun, yang ngasih anak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Pak, Bu, sekarang ini kalau kita sebagai orang tua ndak nirakati anak lewat mendoakan, lewat mengistighfari di jalur sepuro nang Gusti Allah, Masya Allah, tantangan anak sekarang itu berat. Tantangan berat. Zaman panjenengan yang ngapunten, yang sepuh-sepuh. Tadi saya tanya kepada Bapak ini usia sudah 88. Yang beliau bisa sholat dalam kondisi seperti itu. Itu Masya Allah dulu godaannya tidak terlalu banyak. Tidak seperti sekarang yang HP itu luar biasa. Itu Masya Allah masih sering kita dengar ada yang namanya LKMD. Apa Pak? LKMD, lamaran keri meteng dhisik. Ya Allah, masih kedengaran seperti itu. Itu kalau tidak kita bantu dengan doa, tidak kita tirakati, tantangan anak kita sekarang itu berat. Maka perlu didoakan, perlu dijaluk syukur nang Gusti Allah. Maka biasanya anak itu tergantung fotokopi ini wong tua. Wong tua ini model kaya apa, yang ngono anake. Pun bantu istighfar. Yang ketiga, nek pengen yang ingin kemudian mendapatkan pekerjaan, deal-dealannya oke, dimudahkan semua urusannya sama Gusti Allah, maka perbanyak istighfar nang Gusti Allah. Hadirin jamaah hukumullah. Maka kalau kemudian kita melihat kondisi saat ini, jika memang kita banyak masalah, kita punya penyakit, maka langsung koreksi diri. Iki sing salah mesti aku. Jangan menyalahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Satu contoh, kenapa kita kok panas? Mesti biasanya kurang istirahat, makannya mungkin tidak teratur. Kenapa kok watuk pilek kakean es? Di antaranya itu mesti salah awake dhewe. Masya Allah. Nah ini kalau kemudian kita mengoreksi diri kita, akan ketemu kesalahan-kesalahan itu. Maka yang salah pasti awake dhewe. Maka para wali-waliullah itu istighfarnya tidak hanya masalah dosa. Beliau melaksanakan hal yang makruh itu istighfar. Jadi barang makruh dikerjakan itu istighfar nang Gusti Allah. Ada barang yang sunnah, ibadah, maca Quran, terus dia tidak mengerjakan satu hari itu, istighfar nang Gusti Allah. Ada kesunahan apa itu tidak dikerjakan, istighfar nang Gusti Allah. Mirip seperti jamaah Masjid Darul Hijriyah. Nggih. Ono barang sunnah kelewatan, gak maca Quran plus, astagfirullahaladzim, nggih Pak. Alhamdulillah ya Allah. Wali-wali seperti itu nggih. Ya memang kita ndak wali. Ya minimal kalaupun ndak walinya Gusti Allah yang asli, ya kitalah wali-wali murid. Nggih. Wali murid, wali santri, wali kelas kalau memang ada kelasnya. Wah,
Ini istighfar dan pertobatan kita kepada Gusti Allah. Kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain, kembalikan hak itu. Kembalikan hak itu, jangan sampai kita ketempelan barang-barang sing haram. Orang kalau ketempel barang sing haram, ibadah rodok angel, ibadah rodok males. Maka kita tanya dalam diri kita masing-masing, nek jak ibadah kok rodok angel, jangan-jangan kakean dosa. Jangan-jangan banyak kecampuran barang sing haram. Dan yang paling akhir, tobatlah terus-menerus. Tobat terus-menerus. Kita hari ini ada masalah apa, kurangnya apa, tobati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan istighfar itu yang merasuk. Astagfirullahaladzim. Jangan hanya akeh-akehan wiritan, jangan. Tapi klik nang Gusti Allah, nyetrum nang ati. Itu beda dengan tentunya nyetrum dengan nyetrum beda. Istighfar Astagfirullahaladzim ping 100. Itu lebih hebat yang astagfirullahaladzim nyentuh langsung eling-eling dosa. Itu hebat. Tapi kadang mohon maaf ya ibu-ibu, kalau istighfar itu intonasinya yang beda. Karena ada anak nakal ngomong gini, astagfirullahaladzim, anak cek nakali. Iku istighfar apa nyeneni Gusti Allah? Istighfar apa ngomel Gusti Allah? Maka intonasi ini juga penting. Nah, ini beberapa hal kalau kita pengen tobat kita diterima sama Gusti Allah, ayo menyesal, bertekad tidak mengulangi, kemudian berhenti dari berbagai macam masalah yang dikatakan dosa itu, perbanyak istighfar, ada sangkut pautnya dengan orang lain, segera dikembalikan dan selalu tobat nang Gusti Allah, selalu istighfar nang Gusti Allah. Kita tidak tahu malaikat maut pasti akan selalu menghampiri diri kita masing-masing. Tidak ada jaminan kita akan bisa hidup lama. Tidak ada jaminan bahwa Ramadan yang akan datang kita akan ketemu. Maka Ramadan yang saat ini, yang kita peroleh saat ini, ayo dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya, sehingga moga-moga apa yang kita kerjakan dalam Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Ramadan yang barokah, menjadi Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi Ramadan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga apapun yang menjadi hajat kita dimudahkan, dilancarkan, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, walafu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.